Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Daniel Fauzan dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila, yaitu nilai dan aktualisasi penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, Pancasila adalah dasar ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, Sangsakerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jika diartikan secara keseluruhan, Pancasila adalah merupakan 5 hal penting yang harus dipahami dan dimiliki oleh warga Indonesia. Di video ini saya berkesempatan untuk mewawancarai beberapa teman saya mengenai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Video dari wawancara sebagai berikut. Nah, di samping saya ada teman saya yang bernama Ahmad Dasudiklana dari Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini saya mau ngasih wawancara, ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Pancasila. Pertama, tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia. Pancasila mendasari hukum-hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu kan nilai-nilainya itu berasal dari Pancasila. Ya. Terus sebutin dong apa aja sila-silanya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip. Nah, selanjutnya kan di masing-masing dari sila itu punya nilai tersendiri, punya makna tersendiri. Ya. Tahu nggak makna dari sila-sila itu 1-5 itu? Kalau dari sila pertama, kan ketuhanan yang Maha Esa itu tuh memiliki nilai bahwa seluruh masyarakat warga di Indonesia itu memiliki hak untuk melakukan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sedangkan sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seluruh warga Indonesia itu harus hidup dalam rukun dan penuh toleransi antar suku, bahasa, dan agama. Selain ini juga menyangkut dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia itu harus bersatu, jangan sampai terpecah belah seperti itu. Lalu sila keempat tuh kan menyinggung dengan musyawarah, yang berarti bahwa di Indonesia itu menerapkan adanya suatu pemecahan masalah seperti melalui musyawarah dan demokrasi seperti itu, dan juga hukumnya juga menganut asas demokrasi dan musyawarah itu. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya itu bahwa semua warga Indonesia itu memiliki keadilan, terutama dalam hukum ya, yang artinya memiliki pandangan yang sama di hukum. Jadi tidak ada yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Oke. Ya, yang terakhir nih, dari nilai tersebut apa aja yang bisa diaktualisasinya, apa aja aktualisasinya, contoh yang ada di masyarakatnya kira-kira? Yang paling sering kita temui itu dari sila pertama sih, ketuhanan yang Maha Esa. Kan di masyarakat sendiri pasti ada yang beragam agamanya, ada yang Kristen, Islam, dan juga misalkan Nasrani dan sebagainya, itu mereka bebas untuk melaksanakan agamanya ibadah masing-masing. Seperti itu. Terus di masyarakat juga kan ada yang namanya RT dan sebagainya, itu kan sering juga kan pasti berkumpul untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu kan contoh dari sila keempat, itu musyawarah kan. Iya. Itu. Dan ada lagi nggak atau cukup? Ya, kalau dibilang cukup masih banyak sebenarnya. Seperti toleransi kan antara bahasa, suku, dan sebagainya, itu sering kita lakukan juga, dan secara tidak sadar sering
sering kita berinteraksi dengan suku yang berbeda seperti itu. Sudah masuk ke dalam penerapan. Nah, jadi terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, nah sekarang ada teman saya yang bernama Cynthia Nuryuliana dari SIA Banten. Nah, di sini saya mewawancarai tentang Pancasila. Untuk pertama-tama, tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila itu sebagai dasar negara, yaitu ideologi negara atau pemikiran negara yang dituangkan dalam satu susunan, yaitu Pancasila. Nah, dari Pancasila ada sila-silanya masing-masing kan? Sebutin dong apa aja sila-silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 sila tersebut kan masing-masing sila punya artian tersendiri, nilai tersendiri. Sebutin dong apa yang kamu tahu tentang itu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih atau memeluk agamanya yang ia inginkan sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya sama manusia itu jangan menghardik gitu, jangan galak, harus selalu akur. Ini juga ada kaitannya dengan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu di mana setiap antar warga atau suku, bangsa dan negara, suku, bangsa dan agama itu harus rukun. Karena Indonesia tuh bagaimanapun bentuknya tetap satu jua, kayak Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya setiap keputusan yang diambil oleh orang Indonesia yaitu melalui demokrasi atau voting. Karena begitu sulit untuk menyatukan satu pemikiran dengan berbagai banyaknya latar belakang di Indonesia, maka dari itu Indonesia memilih untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu keputusan. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya semua warga Indonesia sama di depan hukum. Mau dia presiden, menteri, atau rakyat biasa, jika dia melakukan pelanggaran, maka dari itu dia akan tetap dikenai hukum. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya buat dari itu ya, dari nilai-nilai tersebut, apa aja sih, tahu nggak sih apa aja aktualisasinya tersebut? Aktualisasinya yang hari ini pilkada itu kan aktualisasi dari sila keempat, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya diadakan pilkada daerah serentak ya. Serentak. Jadi di situ kita nggak bisa dong milih pemimpin yang saya pengen nih mimpin Pandeglang gitu ya. Saya langsung ini aja, nggak bisa. Tapi kita tetap ada paslon yang lain, kita harus milih yang nomor 1 atau nomor 2 gitu. Itu kan aktualisasi dari yang keempat. Oke. Nah, terima kasih untuk semua jawabannya. Dan perkenalkan, di sini ada teman saya yang bernama Farid. Nah, dan saya akan mewawancari tentang Pancasila juga. Pertama-tama, tahu nggak sih apa itu Pancasila? Tahu. Apa tuh? Pancasila tuh ideologi negara kan? Kayaknya dia tuh dasar pemikiran mungkin, dasar hukum negara. Namanya ideologi kan. Dan ya di Pancasila itu kan ada 5, ya kan, ada 5 silanya. Nah, tolong sebutin dong 5-5-nya tuh. Itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip, lengkap 5-5-nya. Nah, dari setiap sila itu kan masing-masing punya nilainya masing-masing ya. Ada maknanya. Tolong sebutin dong menurut kamu gimana maknanya itu. Makna sila pertama tuh kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Maknanya berarti nggak jauh dari ya untuk orang-orang yang bertuhan, untuk saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi kayak gitu. Terus untuk yang kedua, keadilan sosial kan, keadilan sosial bagi seluruh kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya, artinya kan kemanusiaan yang mana tuh dia kan adil, berarti nggak membeda-bedakan, nggak ada KKN, nggak ada segala hal yang terlalu tumpang tindih kayak gitu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti setiap warga harus saling menghormati dan saling bersatu kalau misalnya pengen tujuan negara ini tercapai. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bla 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 itu intinya kan semua orang itu punya hak untuk demokrasi juga, semua orang punya hak tentang keadilan, semua orang punya hak untuk apa ya, berpolitik kayak gitu. Intinya kan apa, kayak mengungkapkan pendapat. Berpendapat itu yang keempat, intinya mungkin seperti itu menurut saya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya yang sama-sama kayak sila-sila sebelumnya, di mana nggak ada pembedaan, nggak ada tumpang tindih, nggak ada KKN, dan nggak ada apa ya yang terlalu berpihak gitu. Nah, di situ kan udah ada nilainya, dan tadi juga ada sebutin beberapa contohnya. Kalau misalnya dari masing-masing sendiri, contohnya kayak dari sila ketuhanan tuh apa aja contohnya masing-masing dari semuanya? Sila ketuhanan ya kita saling bertoleransi, saling menghargai, dan at least nggak terlalu apa ya musik untuk agama-agama. Soalnya kan topik SARA ini di Indonesia cukup krusial ya, jadi kalau emang nggak suka ya mending diamin aja gitu. Jangan coba cari keributan. Iya itu soalnya krusial banget SARA kan. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah itu artinya kita harus saling menjaga kan, yang adil dan beradab. Dan kalau misalnya kita lihat satu ketidakadilan, ya emang harusnya kita berantas, harusnya kita kasih tahu kan, kita laporin. Dan kalau emang bisa kita laporin, terus kalau berani. Biasanya kan suka nggak berani. Iya. Ya, dari diri kita sendirinya harus ditinggalin, karena sifat-sifat kayak gitu nggak bagus. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia ya sama kayak Sumpah Pemuda sih, mungkin kayak semua pemuda bersatu, kayak semua orang nggak boleh saling gua ini gua itu gitu loh, tapi harus saling bersatu. Gimana dengan bersatu itu tuh kita kuat gitu. Nah, dari contoh dari bersatu itu apa sih gitu, kayak lagi apa gimana gitu? Ya sama kayak ini, mungkin sama kayak yang kedua, nggak ngebeda-bedain dan bersikap adil. Ketika bersatu itu kan kita artinya mengabaikan perbedaan kan. Jadi adil sama siapapun, mengabaikan perbedaan, dan di situ pasti bakal timbul persatuan. Jadi ada sangkut pautnya sama sila yang sebelumnya. Nah, yang buat selanjutnya nih yang keempat. Yang keempat itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, kerakyatan ini mungkin dia tuh sama kayak ini mungkin ya, kayak semua orang yang tadi saya bilang, semua orang harusnya punya hak untuk berpendapat. Semua orang juga harus untuk selain mereka punya hak untuk berpendapat, mereka juga harus ngedengerin dong apa yang pemimpin itu bikin gitu loh, kayak aturan-aturan yang harus dipatuhi. Segala peraturan itu kan nggak dibikin sewenang-wenang pastinya kan, dibikin sama orang-orang ada perhitungannya. Dan mereka juga pasti orang pintar kan. Jadi sebaiknya kalau yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini kan berarti dia tuh ngasih tahu kalau pemimpin ini tuh kalaupun bikin aturan, dia tuh yang baik untuk warganya. Seharusnya kan emang kayak gitu. Jadi kita sebagai warga harusnya ikut-ikut aja. Dan juga itu nggak menutup kemungkinan untuk kita mengungkapkan pendapat. Maksudnya kalau emang pengen mengungkapkan pendapat, dikiranya oh ini nih kayaknya ada yang keliru gitu dari kebijakan pemerintah, ya udah kita ungkapin aja. Nanti harusnya ada timbal balik dari situ, pemerintah ngejelasin oh apa yang salahnya, terus udah gitu diselesain dengan cara yang damai, enggak dengan rusuh atau apapun itu. Ya, bermusyawarah sama bermusyawarah. Nah, intinya itu bermusyawarah. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial itu berarti kita nggak ngebeda-bedain nih, nggak ada praktek KKN, nggak ada dari tadi ngomong KKN mulu, emang penting banget sih itu KKN. Pokoknya nggak ada sesuatu yang tumpang tindih atau terlalu memihak salah satu. Iya, memihak suatu kepentingan. Nah itu nggak boleh, dan kalaupun ada harusnya kita laporin sih. Kayak gitu tuh kalau misalnya terus-terusan dijadiin tradisi itu nggak bagus untuk bukan cuma ideologi bangsa yang rusak, tapi bisa jadi ideologi tiap orang itu rusak. Jadi kayak kalau ada yang nyogok gitu, kenapa enggak gitu kan.
Artinya kan orang-orang tuh lebih suka kalau misalnya mereka nggak ini gitu loh, nggak ribet ya kan. Gampangnya aja. Makanya langsung gampang aja gitu. Sedangkan yang orang-orang yang nggak punya berarti harus ribet dong. Dan itu di situ tuh awal-awal dari ketidakadilan itu kan. Nah kalau bisa, kalau kita melihat yang nggak adil kayak gitu, ya kita laporin, atau kita sendiri kalau bisa nyegah, kita cegah kayak gitu. Oke, sekian dan terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Makna Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, yakni sebagai lambang, pondasi utama, landasan, dan titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Penting untuk bisa mengatur unsur-unsur atau nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila pada Pancasila memiliki keterkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya, atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tak bisa dihilangkan salah satu silanya, karena bila tidak ada salah satunya saja itu bisa mengganggu keharmonisan yang ada pada Pancasila. Nah, begitulah hasil dari wawancara yang telah saya lakukan, dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.